Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtowheel.com, recording on the go. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah plugin gratis ya. Saya akan mereview plugin gratis yang sering banget tak pakai, baik itu di Audacity maupun di Cakewalk. Yaitu pluginnya adalah TDR Nova. Nah, teman-teman bisa dapetin plugin ini di toko tokyodown.net ya, dan ini merupakan plugin dari Tokyo Down Record. Tokyo Down Record. Oke, nah ini kita lihat di websitenya ya. Di sini ada tampilannya TDR Nova. Nah, oke. Sekarang kita review dulu di sini. Nova is parallel dynamic equalizer appearing in a familiar layout of a parametric equalizer bla 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 bla. Oke, jadi Nova ini adalah parallel dynamic equalizer. Dan apa sih itu parallel dynamic equalizer dan bisa apa aja sih? Nah, oke, teman-teman bisa baca sendiri di websitenya. Kemudian dalam prakteknya ya, nah Nova ini bisa dipakai untuk banyak hal, yaitu ya di sini yang tercantum di websitenya, diantaranya sebagai parametric equalization, kemudian dynamic equalization, frequency selective compression, dan multiband compression, ada lagi, dan wideband compression ya. Nah, dan plugin ini merupakan plugin gratis ya, sudah banyak yang pakai juga, sudah banyak yang review juga. Tersedia untuk Windows dan Mac. Khusus yang Mac hanya ada 64 bit. Oke. Nah, dan dulu saya sering banget pakai plugin ini di Audacity ya. Di Audacity, dan ternyata support dan banyak sekali membantu. VST, kemudian Nova, TDR Nova. Sebenarnya ada banyak, ada TDR macam-macam lah. Ini TDR Nova sering saya pakai di Audacity. Tapi di sini saya mungkin akan mencontohkan mungkin prakteknya, fungsi-fungsi ini nanti kita contohkan di mungkin di Cakewalk aja lah. Di Cakewalk. Nah. Oke, saya akan buka project mungkin mana ya? Wah, udah penuh aja nih harddiskku. Oke, kita buka yang ini aja. Nah, di sini oke, sudah ada project. Nah, kita coba mungkin kita cek di sini aja. Nah, di sini saya gunakan Nova sebagai untuk mastering ya. Oke, pertama kita coba yang parametric equalization. Nah, jadi sebelumnya saya mungkin akan jelaskan dulu fitur-fitur Nova ini apa aja sih. Pertama, dia ada high pass filter, kemudian ada low pass filter ya. Kemudian untuk parameter equalizernya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, dan kemudian ada blend knobnya untuk ngeblend mixnya, dry-nya seberapa, wet-nya seberapa. Kalau dry itu artinya tanpa efek, kemudian kalau wet atau 0% itu berarti full menggunakan efek ini. Ada output gain, dan di setiap channelnya ini ada thresholdnya, dan ada channel master juga, channel wideband ya, channel wideband artinya semuanya. Ketika kita atur gainnya, ini akan berpengaruh pada semuanya.
Oke, kita kembalikan ke 0, dan di setiap channelnya itu ada threshold yang memungkinkan kita untuk melakukan kompresi. Nah, kompresi, oke. Nah, dari situ kita coba lihat di websitenya lagi. Di sini ada parametric equalization. Nah, berarti, nah ini ada parameter yang bisa kita atur ya. Frekuensinya berapa, kemudian gainnya berapa, kemudian Q-nya juga mau mode low self atau high self itu, dan bisa di solo juga. Nah, ada solonya. Misal di solo berarti yang keluar cuman frekuensi ini aja. Oke, gitu ya. Nah, kita kembalikan. Tik. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi, di sini ada dynamic equalization. Nah, artinya berarti kita equalizernya kita bisa bikin dinamis atau berubah-ubah. Nah, oke, misal saya pengen mungkin di frekuensi ini. Nah, frekuensi ini kita mungkin atur thresholdnya, karena dynamic ya, berarti ada thresholdnya ya, ada kompresinya. Misal mungkin tak atur segini thresholdnya, kalau sinyal audio melewati mungkin 8,7 desibel atau lebih kecil lagi 3,5 desibel, otomatis equalizationnya di frekuensi 2200. Setiap 1 desibel melewati sinyal threshold akan diturunkan sebesar, di sini ya rasionya 2,1. Dengan attack-nya berarti dia akan turun setelah 5 milisecond setelah melewati threshold, dan akan dirilis atau dilepas di 160 milisecond. Kita coba play. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia otomatis mengkompres kayak gitu, atau EQ-nya turun di sini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut coba fitur berikutnya, frekuensi selective compression. Ya, berarti ya ini tadi ya, selective compression. Selektif. Jadi di sini saya kompres, kemudian mungkin di sini saya coba expand, misalnya kita coba play. Oke. Oke, kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian kita coba lihat ada multi-band compression. Ya, masuk akal karena kita bisa mengkompres di band-band tertentu, misal bagian low-nya, misalnya kita mode self, kemudian kita threshold, kita atur kompresannya segini, kita kompres gitu ya, mungkin segini. Kemudian bagian di sini yang bagian high-nya kita kompres juga, misal seperti itu. Coba kita play. Oke, kayak gitu ya. Jadi bisa untuk multiband kompresor juga Nova ini. Nah, kemudian wideband compression. Nah, wideband compression ini adalah kita tidak menggunakan ini, kita matikan semua bisa, atau terserah mau dinyalakan. Di sini modenya adalah wideband, artinya seluruh semuanya. Jadi bisa jadi kompresor juga.
kita atur thresholdnya, kemudian rasionya mungkin 2:1 untuk mastering ya. Atau di sini juga ada preset juga, tapi saya nggak mau nyoba preset, saya pengen ulik bagian fungsi-fungsi yang detail-detail ini ya. Nah, kita coba play. Nah, dia jadi kompresor di sini fungsinya. Nah, jadi wah ini fungsinya banyak banget. Jadi termasuk sebuah tools atau plugin yang handy banget ya. Nah, di sini juga ada fitur bypassnya. Kita bisa cek tanpa atau dengan menggunakan plugin Nova ini. Kemudian ada EQ gain, out gainnya berapa, ada dry mixnya juga. Jadi mau berapa persen kita memakai efek ini di blend dengan audionya, misal keringnya sekian persen, wetnya sekian persen, atau full 100% seperti itu. Oke. Nah, juga ada high pass filternya juga, low pass filter. Dan teman-teman juga bisa menggunakan Nova ini sebagai mid-side processing ya. Jadi kalau teman-teman pernah pakai apa namanya pub filter atau apa itu, pub filter EQ atau apa itu, kan ada mid-side processing. Cuman bedanya di TDR Nova ini mid dan side-nya itu terpisah. Jadi harus menggunakan dua plugin ini. Misal di sini menggunakan yang left atau right atau sum. Di sini ada beberapa mode yang bisa dipakai, stereo, mono, dual mono, seperti itu. Nah, tapi saya jarang banget pakai ini untuk mid-side processing ya. Nah, di sini juga ada preset yang sudah tersedia, atau kalau teman-teman mau bikin preset sendiri juga bisa nge-save di sini. Misal sudah punya apa namanya ramuan atau resep sendiri untuk ngatur seperti ini, terus teman-teman mau save presetnya biar nanti kerja selanjutnya lebih enak. Nah, teman-teman juga bisa. Dan untuk display waveformnya ada pilihan in dan out. In itu berarti input, ketika input apa namanya frekuensi analyzernya munculnya gimana, kemudian outputnya, dan atau bisa kita matikan di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.